Baru main kemarin lusa, Brasil kembali bertanding besok malam membuka babak perempat final Piala Dunia 2022 menghadapi Kroasia. Kick-off Jumat malam 9 Desember 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Syukurnya nggak ada pemain dilaporkan menambah daftar cedera di tengah jeda yang begitu mepet ini. Malah Brasil bakal kembali diperkuat Alexandro yang dilaporkan telah pulih dari cedera. Akankah negeri Samba sebagai tim favorit yang kembali ke kekuatan penuh meneruskan superioritasnya atas Kroasia selama ini? Ataukah Kroasia kembali bikin kejutan sebagaimana keberhasilannya menembus final Piala Dunia 2018 lalu? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Brasil berada di perempat final Piala Dunia untuk ke-8 kali secara beruntun. Dari 7 edisi sebelum ini, Brasil melaju ke semifinal dalam 4 kesempatan, menunjukkan betapa familiarnya pasukan Tite tersebut dengan intensitas persaingan di babak-babak penentu turnamen seperti saat ini. Tapi memang keberhasilan Brasil melangkah sejauh ini di Qatar sudah terprediksi sejak jauh hari. Karena dari sebelum turnamen dimulai pun Brasil telah dikemukakan sebagai favorit juara. Dan setelah 4 pertandingan, predikat tersebut rasanya masih belum bergeser dari juara dunia 5 kali tersebut. Keraguan memang sempat muncul setelah di babak gugur, Brasil nggak melaju ke 16 besar dengan mulus. Cuma 3 gol dibikin dari 3 pertandingan, terburuk dari jajaran juara grup dan bahkan terendah dari 3 tim saingan lain di grup G. Namun Brasil langsung menjawab keraguan di pertandingan pertama babak gugur melawan Korea Selatan. Pertandingan mungkin sudah selesai sejak babak pertama bagi kedua tim seiring keunggulan 4-0 Brasil setelah 36 menit pertandingan. Situasi yang akhirnya memungkinkan Brasil mengendorkan gas pada babak kedua dan mengistirahatkan pemain-pemain pentingnya. Dari poin ini saja Brasil jelas sudah lebih unggul dari Kroasia, setidaknya di level kebugaran pemain, yang pada beberapa jam sebelumnya Kroasia memainkan 120 menit pertandingan plus babak adu penalti melawan Jepang untuk akhirnya memenangkan tiket ke perempat final. Meski begitu, Kroasia juga nggak dilaporkan bakal kehilangan pemain untuk laga melawan Brasil karena cedera. Malah Borna Sosa yang absen di laga melawan Jepang kemarin karena sakit bakal kembali pulih dan kembali bisa memperkuat Kroasia di laga melawan Brasil. Dengan demikian, versi terbaik antara kedua tim bakal kita saksikan di pertandingan Kroasia dan Brasil nanti di Education City Stadium. Dari kubu Kroasia, Luka Modric bakal jadi pemain yang paling patut diwaspadai Brasil. Dibanding pemain Kroasia lain, Modric termasuk yang bakal lebih bugar karena nggak sampai memainkan 2 babak extra time. Modric juga pemain Kroasia paling pengalaman di Piala Dunia yang secara keseluruhan telah memainkan 16 pertandingan di turnamen tersebut. Sedangkan dari kubu Brasil, Neymar Junior jadi yang bakal paling diwaspadai. Neymar sejauh ini membuat keterlibatan dalam 15 gol di 11 penampilan terakhirnya untuk Brasil dalam semua kompetisi, dengan perincian 8 gol dan 7 assist, meskipun 6 gol terakhirnya datang dari titik putih penalti. Namun untuk laga melawan Kroasia nanti, Neymar mungkin bakal kembali berupaya keras untuk bukan hanya membawa Brasil ke semifinal, tapi juga mencatatkan namanya di papan skor. Karena hanya dengan 1 gol lagi, dia bakal menyamai rekor Pele sebagai top skor sepanjang masa Brasil dengan 77 golnya. Dengan 2 gol, maka Neymar bakal langsung menyalip rekor Pele. Neymar sejauh ini sudah bikin 1 gol dan 1 assist di Piala Dunia 2022, dan jadi orang Brasil pertama yang tercatat setidaknya sejak 1966 mencetak gol dan assist dalam 3 edisi Piala Dunia. Brasil dan Kroasia sejauh ini telah bertemu di 4 kesempatan dan 3 kemenangan diantaranya diraih Brasil sedangkan 1 lainnya imbang. Sebelumnya, kali terakhir kedua tim bertemu adalah pada Juni 2018 lalu di laga persahabatan. Tapi statistik ini jelas sangat tidak bersahabat bagi Kroasia. Apalagi dalam 5 pertandingan Piala Dunia terakhir melawan tim Amerika Selatan, Kroasia menelan kekalahan di 4 kesempatan. 2 dari 4 kekalahan tersebut didapat dari Brasil pada 2006 dan 2014. Keduanya di babak grup Piala Dunia. Namun dari segi statistik, Brasil juga bukannya tanpa catatan buruk. Sejak mengalahkan Jerman di final edisi 2002, Brasil selalu kalah dari tim Eropa di babak gugur, termasuk 3 perempat final dari Prancis pada 2006, Belanda 2010, dan Belgia 2018. Bagaimana ceritanya dengan Kroasia tentu masih jadi teka-teki. Namun jangan kaget kalau laga nanti bakal berlangsung sangat panjang, karena sejak Euro 2008, 7 dari 8 laga knockout Kroasia di turnamen Mayer, yang dalam hal ini adalah Euro dan Piala Dunia,
Dunia seluruhnya berlanjut ke babak extra time kecuali final Piala Dunia 2018. Dan ketika berada dalam situasi ini, Kroasia biasanya selalu berada di atas awan, sebagaimana dalam situasi extra time di 4 pertandingan Piala Dunia, seluruhnya dimenangkan Kroasia yang 4 diantaranya via adu penalti. Tren ini mestinya jadi atensi serius Brasil untuk mencegah pertandingan nanti berlanjut melewati waktu normal. Dan mestinya Brasil tahu benar apa yang mesti dilakukan, karena di babak ini Brasil termasuk yang paling pengalaman. 9 kemenangan Brasil di perempat final Piala Dunia adalah yang terbanyak setelah Jerman dengan 12 catatannya. Meskipun Kroasia juga selalu berhasil mencapai semifinal tiap kali mereka lolos dari babak grup Piala Dunia, sebagaimana edisi 1998 dan 2018 lalu.